Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina dengan nomor induk mahasiswa 200110087. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa neonatal dan masa bayi. Yang pertama, masa neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Dalam neonatal, bayi harus menyesuaikan keadaan yang ada pada luar rahim. Mengingat bahwa selama bayi hidup dalam rahim, pada saat lahir seluruh organ tubuh pada bayi harus bisa melakukan penyesuaian dengan keadaan di luar rahim. Pada masa perubahan paling besar terjadi pada jam ke-24 sampai 72 pertama setelah bayi lahir. Pada saat itu, seluruh organ tubuh mengalami penyesuaian. Akan tetapi, penyesuaian yang paling penting terjadi pada sistem pernapasan, ginjal, dan hepar. Dari pengikatan sampai dengan pemotongan tali pusar dilakukan sekitar 2 minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Selama ini, periode bayi disesuaikan dengan keadaan yang ada dalam luar rahim. Yang kedua yaitu masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat 28 hari dari semua periode perkembangan. Adapun perkembangan pada masa bayi yaitu perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan pada tahun kedua terjadi sebaliknya. Proporsi tubuh, pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan pangkai meningkat, sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas. Dan pada masa akhir, bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, mengisap, menelan, bernapas, dan membuang kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Yang kedua, perkembangan motorik. Gerak refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial, reaksi terhadap senyum orang lain, dimulai antara bulan ketiga dan keempat. Dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan. Dalam posisi telentang pada usia 5 bulan dan pada posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. Pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang, pada 4 bulan dari tengkurap ke samping, dan pada usia 6 bulan dapat berguling sepenuhnya. Pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk. Usia 5 bulan dapat duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu sebentar. Dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. Gerakan ibu jari menjauhi jari-jari lain dalam usia menggenggam muncul pada usia 3
atau 4 bulan, dan dalam usaha mengambil benda antara 8 sampai 10 bulan. Pada akhir minggu kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang. Pada usia 6 bulan, bayi dapat bergerak dalam posisi duduk. Bayi bisa merangkak pada usia sekitar 8 sampai 10 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri pada usia 10 bulan. Berdiri dengan bantuan pada 11 bulan. Berdiri tanpa bantuan pada usia 1 tahun dan berjalan tanpa bantuan pada usia 13 atau 14 bulan. Perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian lingkungan. Masa bayi merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama yang terpesat adalah tahun pertama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maria dengan nomor induk mahasiswa 200110105. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari kita Bulan Agustina, yang dimana materi ketiga yakni masa sekolah atau remaja. Masa sekolah atau masa remaja adalah waktu manusia yang dimana manusia itu berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak bisa disebut seorang yang dewasa, tapi tidak pula disebut sebagai seorang yang masih anak-anak. Karena pada masa remaja tersebut adalah masa peralihan manusia dari kanak-kanak menuju dewasa. Pembelajaran perkembangan remaja. Remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian perubahan fisik. Secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak ataupun secara sosial sebagai periode utama menuju dewasa. Yang keempat yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pola pertumbuhan pada umumnya merupakan instruksi banyak faktor yang saling mempengaruhi. Swestiningsi 2002 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yakni faktor internal, yang dimana faktor internal ini dibagi menjadi 2. Genetik, yang pertama yakni genetik faktor. Genetik akan mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan perkembangan tulang, alat seksual, dan saraf sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuh kembangan. Yang kedua yakni pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak pranatal, yaitu saat janin berusia 4 bulan dalam kandungan, yang mana saat tersebut terjadi pertumbuhan cepat. Hormon yang berpengaruh terutama hormon pertumbuhan somatorafin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituital. Kelompok kedua dalam pengaruh pertumbuh kembangan anak yakni faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini dibagi menjadi 3 kelompok juga. Yang pertama yakni faktor pranatal, yang dimana pranatal ini adalah selama kehamilan. Pranatal meliputi gizi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuh kembangan janin, terutama trimester akhir kehamilan. Yang kedua yakni faktor melahirkan atau persalinan. Dimisalkan riwayat kelahiran dalam fokus ekstraksi atau Foxer dapat menyebabkan trauma kepala pada bayi, yang dimana trauma tersebut beresiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Yang ketiga yakni
faktor pasca natal atau setelah kehamilan. Seperti halnya pada masa pranatal, faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah gizi atau penyakit kronis atau kelainan kolegenital, lingkungan fisik dan kimia psikologis, endokrin, sosial ekonomi, lingkungan, pengusaha, atau stimulasi dalam obat. Kelompok kedua dalam faktor pertumbuh kembangan yaitu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama yakni faktor pranatal. Faktor pranatal ini juga disebut sebagai selama masa kehamilan, yang dimana selama masa kehamilan meliputi gizi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, terutama trimester akhir kehamilan. Yang kedua yakni faktor faktor persalinan atau kelahiran. Dimisalkan riwayat kelahiran dengan vakum ekstraksi atau prekses dapat menyebabkan trauma kepala pada bayi, beresiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Yang ketiga yakni faktor pasca natal atau faktor setelah kehamilan. Faktor tersebut seperti halnya pada masa pranatal, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak dalam gizi, penyakit kronis, kelainan kognitif, lingkungan fisik dan kimia psikologis, endokrin, sosial ekonomi, lingkungan, pengusaha, stimulasi, dan obat-obatan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.